Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Saputra Wilis dengan NIM channel 20009. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Konsep Investasi Jangka Panjang. Pertama, definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan-perusahaan lain dapat dimaksudkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Investasi juga dapat bertujuan menggunakan uang dan ada yang sifatnya kekal atau jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat berupa pertama, penyertaan dalam bentuk saham, obligasi dan surat berharga lainnya. Yang kedua, dana untuk melunasi utang jangka panjang atau dana khusus lainnya. Yang ketiga, aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Investasi jangka panjang dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi dari penjualan investasi jangka panjang biasanya dilaporkan dalam perhitungan laba rugi. Penghasilan penjualan investasi umumnya dipisahkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha. Penerimaan dividen saham dan bunga dari obligasi merupakan penghasilan lain-lain. Hasil ini dicatat dalam perhitungan laba rugi dengan jumlah bersih. Dividen atau bunga obligasi yang diperoleh atau diterima sebagai hasil investasi adalah objek yang dikenakan PPh. Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut PPh oleh si pemberi penghasilan. Pembayaran pajak yang dipungut itu tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Investasi jangka panjang dalam saham. Pada umumnya, nilai yang dibukukan untuk investasi dalam saham adalah nilai perolehannya. Namun ada kalanya nilai saham yang dimiliki akan berkurang apabila terjadi pengurangan nilai yang cukup material dan sifatnya permanen. Maka selisihnya dapat diperhitungkan sebagai kerugian yang dibebankan ke laba rugi dan akun cadangan penurunan investasi. Namun ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pengurangan nilai tersebut sebagai biaya. IAI tahun 2007 dalam PSAK 15 mengatur perlakuan akuntansi untuk investor yang melakukan investasi dalam perusahaan asosiasi atau investor mempunyai pengaruh signifikan dalam keputusan yang menyangkut kebijakan finansial dan operasi perusahaan. Pengaruh tersebut diukur berdasarkan kepemilikan 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan investasi. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai kurs. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran untuk bunga sehubungan dengan obligasi yang diperoleh terpisah dengan obligasi dari harga yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat berharga semacam itu harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. Obligasi merupakan surat peminjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan. Penjelasan pasal 4 ayat 1 bagian G Undang-Undang PPh menganggap bagian keuntungan tersebut sebagai dividen. Kalau diterima atau diperoleh oleh pemegang obligasi yang berbentuk perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Investasi dalam surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat melakukan investasi pada surat berharga yang lain, misalnya warkat komersial atau promissory notes. Pencatatan pada investasi dalam warkat komersial itu hampir sama dengan obligasi. Perbedaan kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga tersebut. Diskonto dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang warkat komersial yang akan direalisasi pada saat pelunasan warkat tersebut. Investasi dalam dana. Perusahaan karena keharusan atau sesuai dengan kontrak atau secara sukarela setiap tahun dapat menyisihkan suatu dana dalam jumlah tertentu. Dana tersebut dapat dibentuk misalnya untuk pelunasan hutang atau obligasi, saham preferen atau pembelian aset.
dalam hubungan dengan ketentuan perpajakan sebagai contoh dengan pembentukan dana atau cadangan reklamasi perusahaan pertambangan yang dananya harus dititipkan pada bank pemerintah. Selanjutnya, dana itu kepada pihak ketiga atau trustee. Penanaman dana tersebut dapat memberikan hasil bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk bunga atau dari deposito dan tabungan yang lain, dividen atau dari saham, dan sewa atau dari harta. Pasal 4 ayat 3 bagian H Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 menyatakan penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang tertentu berdasarkan KMK oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dikecualikan dari objek pajak. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penentuan bidang-bidang tertentu yang dimaksud ditetapkan dengan KMK. Investasi dalam aset lain-lain. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aset lain-lain, misalnya tanah dan bangunan atau properti. Selain karena ada kelebihan dana, investasi tersebut dapat dimaksudkan untuk keperluan ekspansi masa yang akan datang. Penghasilan dari investasi tersebut pada umumnya merupakan penghasilan kena pajak. Begitu juga dengan keuntungannya apabila investasi tersebut dijual. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.